Ribuan tahun sebelum dunia modern lahir, saat sebagian besar manusia masih berjuang untuk bertahan hidup, di tengah gurun yang kejam, sebuah peradaban menciptakan keajaiban. Mereka membangun gunung dari batu. Mereka menulis dengan simbol yang tak langsung dipahami. Mereka mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dan yang paling mengejutkan, sebagian rahasia mereka masih belum terpecahkan hingga hari ini. Ini bukan legenda, ini bukan mitos, ini adalah Mesir kuno. Pada awalnya, Mesir bukanlah satu kesatuan. Wilayah ini terbagi menjadi dua kekuatan besar, Mesir Hulu di selatan dan Mesir Hilir di utara. Keduanya berkembang sebagai kerajaan kecil dengan budaya, simbol, dan penguasa masing-masing. Mesir Hulu dikenal dengan mahkota putihnya, Mesir Hilir dengan mahkota merahnya. Persaingan, konflik, dan perebutan pengaruh menjadi hal yang tak terhindarkan. Sungai Nil yang sama justru memisahkan identitas politik mereka. Namun, dalam dinamika itulah sejarah sedang bergerak. Penyatuan dua wilayah ini kelak melahirkan salah satu peradaban paling stabil dalam sejarah manusia. Sebuah kerajaan yang bertahan lebih lama dari hampir semua peradaban kuno lainnya. Old Kingdom sering disebut sebagai fondasi kejayaan Mesir kuno. Inilah periode ketika negara Mesir menunjukkan stabilitas politik yang luar biasa. Pemerintahan terpusat kuat, birokrasi berkembang, dan kekuasaan Firaun hampir tak terbantahkan. Firaun bukan sekadar raja, ia adalah figur ilahi, penjaga keseimbangan kosmos, penghubung dunia manusia dan dunia para dewa. Legitimasi religius ini menciptakan struktur sosial yang sangat disiplin dan terorganisir. Dan di era inilah, ambisi terbesar Mesir diwujudkan. Piramida. Pembangunan piramida bukan proyek sederhana. Ia menuntut tenaga kerja masif, perencanaan matematis presisi, logistik kompleks, dan koordinasi tingkat tinggi. Ini adalah bukti kemampuan organisasi negara yang luar biasa. Seluruh sistem ekonomi, pertanian, dan tenaga kerja diarahkan untuk mendukung proyek-proyek monumental. Piramida menjadi simbol kekuasaan, kepercayaan, dan visi keabadian. Namun di balik kemegahan itu, retakan mulai muncul. Kekuasaan pejabat daerah perlahan meningkat. Para nomark, penguasa wilayah lokal, semakin mandiri. Otoritas pusat mulai terfragmentasi. Ketika krisis ekonomi dan kemungkinan perubahan lingkungan terjadi, sistem yang bergantung pada stabilitas absolut mulai goyah. Old Kingdom akhirnya runtuh. Sebuah peringatan awal bahwa bahkan struktur paling megah pun tak kebal terhadap perubahan. Setelah periode ketidakstabilan, Mesir bangkit kembali. Middle Kingdom menandai era pemulihan, konsolidasi, dan restrukturisasi negara. Pemerintahan diperkuat, administrasi diperbaiki, dan kontrol pusat dipulihkan. Namun ada perbedaan penting. Jika Old Kingdom berfokus pada monumentalitas dan simbolisme ilahi, Middle Kingdom menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis dan administratif. Negara menjadi lebih efisien. Proyek irigasi diperluas, pertanian ditingkatkan, sistem ekonomi diperbaiki, stabilitas sosial kembali tercipta. Ini juga era perkembangan budaya yang signifikan. Sastra Mesir berkembang pesat, seni menjadi lebih realistis. Konsep kepemimpinan mengalami transformasi, dengan Firaun digambarkan lebih dekat dengan rakyatnya. Namun tantangan eksternal meningkat. Pergerakan populasi, infiltrasi kelompok asing, dan tekanan geopolitik mulai menguji pertahanan Mesir. Ketika kendali pusat kembali melemah, sejarah kembali berulang. Middle Kingdom perlahan runtuh,
membuka jalan bagi fase baru yang lebih dinamis, sekaligus lebih berbahaya. New Kingdom adalah puncak kekuasaan Mesir kuno. Jika Old Kingdom adalah era pembangunan internal, maka New Kingdom adalah era ekspansi. Mesir menjelma menjadi kekuatan militer besar. Wilayah kekuasaan meluas jauh melampaui lembah Nil. Kekayaan mengalir dari penaklukan dan perdagangan internasional. Militer menjadi tulang punggung negara. Teknologi perang berkembang. Strategi militer dimodernisasi. Mesir aktif terlibat dalam dinamika geopolitik dunia kuno. Kuil-kuil megah dibangun dalam skala luar biasa. Monumen, patung kolosal, dan kompleks religius menjadi simbol supremasi kerajaan. Ini juga era tokoh-tokoh legendaris. Reformasi keagamaan radikal sempat terjadi. Konflik politik internal meningkat. Dinamika kekuasaan menjadi semakin kompleks. Namun, imperium selalu memiliki titik jenuh. Perang berkepanjangan menguras sumber daya, tekanan ekonomi meningkat, perebutan kekuasaan internal melemahkan stabilitas negara, ancaman dari luar semakin intens, dan perlahan Mesir kehilangan dominasinya. New Kingdom runtuh, menandai berakhirnya supremasi Mesir sebagai imperium besar dunia kuno. Setelah masa kejayaan New Kingdom memudar, Mesir memasuki era yang penuh gejolak. Kekuasaan pusat melemah, dinasti silih berganti. Stabilitas yang dahulu menjadi ciri khas Mesir perlahan menghilang. Negeri yang pernah menjadi raksasa, kini menghadapi kenyataan pahit. Ancaman dari luar semakin nyata. Dan dari timur, sebuah kekuatan besar bangkit. Kekaisaran Persia Achaemenida. Dipimpin oleh penguasa ambisius dan mesin militer yang tangguh, Persia bukan sekadar kerajaan, ia adalah imperium raksasa yang terus meluas. Wilayah demi wilayah jatuh ke bawah kendalinya. Mesir, dengan segala kekayaannya, menjadi target yang tak terhindarkan. Pada abad ke-6 Masehi, pasukan Persia bergerak, pertempuran terjadi, dan akhirnya Mesir takluk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjangnya, negeri para Firaun berada di bawah kekuasaan asing dalam skala imperium global. Namun, penaklukan ini bukan sekadar pergantian penguasa. Persia memperlakukan Mesir sebagai satrapi, provinsi dalam sistem administrasi kekaisaran. Pajak dipungut, kendali politik diawasi, dan struktur kekuasaan diubah. Mesir tetap hidup, tetapi tidak lagi sepenuhnya berdaulat. Perlawanan sempat muncul. Pemberontakan terjadi, rasa identitas Mesir tak pernah benar-benar padam. Namun realitas politik dunia telah berubah. Kini Mesir bukan pusat kekuasaan, melainkan bagian dari permainan imperium besar. Sebuah babak baru dimulai, babak di mana Mesir harus beradaptasi untuk bertahan. Sejarah kembali berubah secara dramatis. Dari utara, muncul seorang penakluk muda yang mengguncang dunia, Alexander Agung. Ia meruntuhkan kekaisaran Persia dan memasuki Mesir. Namun berbeda dari wilayah lain, Alexander justru disambut sebagai pembebas. Ia dinobatkan sebagai Firaun. Di bawah kepemimpinannya, lahirlah Alexandria, kota yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia kuno. Era Helenistik pun dimulai. Budaya Yunani dan Mesir berpadu, menciptakan dinamika baru dalam politik, ilmu, dan budaya. Namun masa Alexander singkat. Setelah kematiannya, Mesir jatuh ke tangan salah satu jenderalnya. Dinasti baru lahir. Dinasti Ptolemai memerintah Mesir selama hampir 3 abad. Penguasa berdarah Yunani tetapi memerintah sebagai Firaun. Tradisi Mesir tetap hidup meski politik dikuasai budaya asing. Di era inilah muncul sosok legendaris, Cleopatra, seorang ratu cerdas dan ahli strategi. Ia memahami bahwa dalam dunia yang dikuasai kekuatan besar, aliansi adalah segalanya.
Ia bersekutu dengan Julius Caesar, lalu Mark Antony. Namun konflik Romawi menentukan nasib Mesir. Cleopatra dan Antony berhadapan dengan kekuatan baru, Octavianus. Kekalahan mereka menjadi akhir segalanya. Mesir jatuh ke tangan Romawi. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, tak ada lagi Firaun. Mesir kuno berakhir. Di bawah kekaisaran Romawi, Mesir menjadi wilayah strategis yang vital. Ekonomi tetap berjalan, kemakmuran tetap ada. Tetapi, Mesir bukan lagi pusat kekuasaan. Budaya perlahan bergeser. Kepercayaan lama memudar. Dunia berubah. Namun, warisan Mesir justru menyebar lebih luas. Arsitektur, simbolisme, dan mitologi Mesir memikat dunia Romawi. Dan kelak, dunia modern. Mesir kehilangan tahtanya, tetapi tidak pengaruhnya. Pada abad ke-7, Mesir kembali menghadapi perubahan besar. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium, jauh dari kejayaan masa Fir'aun. Negeri yang dahulu menjadi pusat peradaban, kini hanyalah provinsi strategis. Dari Jazirah Arab, bangkit kekuatan baru, peradaban Islam. Pasukan Muslim di bawah komando Amr bin As bergerak menuju Mesir. Setelah serangkaian konflik, Mesir akhirnya jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Namun, peristiwa ini lebih dari sekadar penaklukan militer. Bahasa, administrasi, dan struktur sosial perlahan berubah. Dunia lama yang berakar pada tradisi Romawi dan Bizantium mulai tergantikan. Di titik inilah, banyak sejarawan menandai berakhirnya era Mesir kuno. Mesir tetap ada, tetapi sejarahnya telah memasuki babak yang sepenuhnya baru. Mesir kuno mungkin runtuh secara politik, namun warisannya menembus ribuan tahun. Piramida masih berdiri, misteri masih hidup, dunia masih terpesona. Karena beberapa peradaban tidak sekedar tercatat dalam sejarah, mereka menjadi bagian dari keabadian.